Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rahma Sumirat dari kelas SIR 4121. Di sini saya bersama rekan saya Anggia Putri Denianti akan menjelaskan salah satu metode pengembangan perangkat lunak, yaitu metode prototype atau metode prototyping. Oke, di sini kami ada topik atau pembahasan yang akan dibahas dalam menjelaskan tentang metode prototyping ini. Yang pertama ada pengertian metode prototyping itu sendiri. Yang kedua ada tujuan dari metode prototyping. Yang ketiga ada tahapan-tahapan dalam metode prototyping. Yang keempat ada kelebihan dan kekurangan dari metode prototyping. Yang kelima ada contoh dari metode prototyping itu sendiri. Oke, kita langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu pembahasan tentang pengertian dari metode prototyping. Metode prototype adalah salah satu model dalam pengembangan sistem rekayasa perangkat lunak, di mana pengembang dan klien dapat saling membantu satu sama lain dalam merancang suatu sistem. Tidak hanya ikut turut serta pada tahap awal saja, namun akan terus berlanjut hingga pada tahap terakhir, dan sistem akan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Oke, terima kasih kepada rekan saya Diva yang telah menjelaskan mengenai pengertian dari metode prototyping. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari metode prototyping. Yang pertama, metode prototyping bertujuan untuk mengembangkan model menjadi sistem final dengan lebih cepat dari metode tradisional dan biaya yang lebih rendah. Yang kedua, prototype adalah perwarupa dari produk yang akan diproduksi agar pengembang dan klien dapat mengevaluasi produk. Dan yang ketiga, metode ini juga memungkinkan pengembangan kebutuhan, membahas kebutuhan yang akan dibutuhkan dalam perancangan sistem, dan meningkatkan kompleksitas. Kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu ada tahapan-tahapan dalam metode prototype. Yang pertama ada pengumpulan kebutuhan, yang kedua ada membangun prototypingnya, yang ketiga evaluasi prototyping, yang keempat mengkodekan sistem, yang kelima menguji sistem, yang keenam ada mengevaluasi sistem, ketujuh ada penggunaan sistem. Oke, kita jelaskan. Yang pertama ada mengumpulkan kebutuhan. Pengembang dan klien membahas mengenai kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan oleh perancangan sistem tersebut, entah itu mengenai input-outputnya, fitur-fitur yang ada pada sistem, dan lain sebagainya. Yang kedua ada membangun prototyping. Setelah kebutuhan sistem sudah terdata, pengembang akan membuat perancangan sistem secara sederhana terlebih dahulu, sebagai contoh dasar atau gambaran sistem yang akan digunakan oleh user. Yang ketiga ada evaluasi prototyping. Jika perancangan sistem sudah dibuat, tahapan selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil prototyping yang telah dibuat oleh pengembang. Apakah sudah sesuai dengan permintaan klien atau belum? Yang keempat ada pengkodean sistem. Jika sistem sudah berhasil melalui tahap evaluasi dan tidak ada lagi yang direvisi, maka pengembang akan melakukan proses pengkodean sistem, di mana pengembang akan mengeksekusi apapun yang terdapat pada sistem menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang kelima ada pengujian sistem. Setelah sistem sudah siap untuk dipakai, belum tentu sudah bisa langsung digunakan oleh user. Pada tahapan ini akan dilakukan suatu pengujian untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan sistem tersebut. Yang keenam, ada evaluasi sistem. Apakah sistem ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Nah, pada tahapan ini kita akan mengevaluasi sistem. Takutnya terdapat suatu kesalahan pada sistem. Maka dari itu, klien mengevaluasi sistem untuk mengurangi resiko terjadi error pada sistem, agar sistem dapat dikatakan dengan user-friendly. Yang ketujuh atau yang terakhir ini ada penggunaan sistem. Sistem yang sudah lolos melalui semua tahapan di atas, maka sistem sudah dapat digunakan secara umum oleh user. Oke, setelah tahapan-tahapannya, selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan metode prototyping. Yang pertama ada kelebihan, diantaranya 1. Menjalin komunikasi yang baik antara pengembang dan klien. 2.
menghemat waktu dan biaya. 3. Klien dapat berperan aktif. Dan 4. Penerapan sistem akan lebih mudah dilakukan. Adapun kekurangannya, yang pertama, tidak cocok pada sebuah sistem yang berskala besar. Dan yang kedua, biasanya pengembang hanya menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana dikarenakan sistem tersebut tidak terlalu mementingkan segi keamanan. Oke, telah sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu akhir dari kisah kita. Nggak deh, bohong. Yang terakhir adalah beberapa contoh dari metode prototyping rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, metode prototyping yang memberikan deskripsi suatu proses dari awal hingga akhir. Yang kedua, pendekatan metode prototyping yang mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen bekerja sama langsung. Dan yang ketiga, metode pembuatan prototyping perangkat lunak yang digunakan untuk mendemonstrasikan konsep, mencoba pilihan desain, dan menguji fungsionalitas sistem. Ada aplikasi si pinjam yang berbasis website pada Credit Union Canada Auntun yang cocok menggunakan metode prototyping ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.